Halo ma bro, balik lagi bersama gue Embong. Thank you banget yang udah ngeklik video ini bro ya. Kali ini kita bakal bahas soal permasalahan live streaming lagi nih bro. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel gue ini membahas putar permasalahan live streaming dan juga gaming ya. Nah untuk konten kali ini kita bahas permasalahan live streaming lagi nih bro ya. Soal kita sudah lama banget gak bahas permasalahan live streaming. Nah topik kali ini yang pengen gue sampaikan ke kalian, yang pengen gue sharing ke kalian adalah cara mengatasi delay yang terjadi pada OBS kalian, karena banyak banget delay yang terjadi pada OBS itu macam-macam. Tapi ya pengen gue bahas adalah gamenya ya bro ya, lebih ke gamenya supaya kalian tuh bermain misalkan PUBG atau nggak Mobile Legends tuh nggak kerasa patah-patah, nge-lag maupun delay ya, karena ini sering banget terjadi pada OBS kalian gitu ya bro ya. Nah ngomongin soal delay nih bro ya, sebenarnya kita nggak bisa menghilangkan delay sepenuhnya bro. Jadi kita cuman bisa meminimalisir angka delay tersebut gitu ya. Karena lu pakai sekelas Elgato pun ya, Elgato yang untuk live streaming itu juga masih ada delaynya. Ya kayak JS No Limit, Benny Moza gitu ya, itu masih ada delaynya. Cuman tipis gitu ya. Itu pasti masih ada delaynya, dan gua pun udah ngetes ya. Ini sekedar sharing aja ke kalian. Gua nyari settingan ini sekitar 3 jaman gua otak-atik OBS gua untuk menipiskan delay. Nah bener-bener dapat no delay itu nggak ada, gue carinya tuh nggak dapat. Nah kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi gitu ya, karena gue ngasih sharingan atau tutorial ke kalian itu berdasarkan apa yang gue sudah alami gitu ya. Ya buat yang belum gue alamin ya gue nggak berani sharing ke kalian gitu ya. Ini permasalahan nilai yang gue alamin, gue setting sedemikian rupa itu nggak bakal dapet, gue nggak dapet settingannya. Padahal gue udah pakai konektor ori, terus pakai game capture yang bagus gitu kan, dengan settingan yang menurut gue tuh udah oke banget gitu ya. Tetap aja gue setting tuh delaynya masih ada. Jadi buat kalian yang nyari-nyari no delay, settingan no delay itu sebenarnya nggak ada. Jangan pernah percaya ya. Misalkan kalian nyari di YouTube settingan no delay gitu. Kalau misalkan anti lag patah-patah ya oke lah, itu masih kita bisa atasi ya. Tapi kalau untuk delay ya, khususnya ini untuk para kalian streamer mobile, ini fix nggak ada obatnya. Cuma kita bisa menipiskan saja bro gitu angka delay tersebut ya. Untuk kalian streamer PC aman, tenang aja. Nah itu jarang terjadi delay bro. Ini yang terjadi delay itu keseringan misalkan kalian main game mobile ataupun PS yang kalian sambungkan ke PC, itu banyak yang terjadi delay seperti itu. Yang gue maksud seperti itu bro ya, delaynya ya. Jadi antara perangkat satu ke PC kalian gitu ya. Nah misalkan kalian main Mobile Legend gitu kan, kalian sudah ngeluarin skill, terus nggak lama baru keluar tuh skillnya di OBS gitu ya. Nah itu yang namanya delay ya, delay di OBS gitu ya, antara perangkat satu dengan PC kalian itu ya. Jadi seperti itu ya bro ya. Oke, sebelum ke settingan gue pengen ngasih poin-poin penting banget yang harus kalian ketahui yang penyebab delay ya. Nih emang bener-bener ya, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan hal ini ya, karena ini jarang banget kalian peduli dengan hal ini gitu, padahal ini benar-benar penting gitu ya. Di otak kalian pasti settingan apa sih, settingnya gimana sih gitu ya, padahal bukan cuma dari settingan mereka untuk mengatasi delay, tapi dari atribut alat perang kita sebagai streamer, terutama streamer mobile ya, yang alat perangnya seperti apa sih. Nah ini yang gue pegang nih, ini alat perangnya nih, ada konektor dan juga game capture, ini penting gitu ya. Nah tapi kalau misalkan lu nanya antara dua barang ini yang paling penting yang mana, menurut gue yang ini, konektor ini penting banget bre, penting banget. Nah kalau ini lu busuk, ke belakangnya tuh bakal busuk beneran. Kalau misalkan ini lu KW ataupun jelek kualitasnya, nggak premium gitu ya, untuk live streaming itu bakalan terjadi delay ya. Ini parah banget nih, kalau misalkan kalian salah beli ini ya, menurut gue ini udah fatal banget bre. Jadi kalian harus mempertimbangkan konektor dulu dibandingkan game capture-nya. Untuk masalah PC kentang pun lu bisa pakai untuk live streaming ya, untuk game sekelas game mobile gitu ya. Jadi kalian yang gak usah mikir gua PC-nya harus sultan dulu nih, itu kan PC sultan, akhirnya ujung-ujung atribut yang kalian beli yang seperti ini ya ala kadarnya, yang KW-KWan, yang abal-abal.
Jadi live streaming kalian tuh seakan-akan tuh nggak patut untuk ditonton gitu ya bro ya. Ya maaf apa aja, tapi emang bener bro, ini dua alat ini mau bener-bener saling berkaitan kepentingannya. Nah, kenapa gini yang gue bilang ini paling penting? Inilah adalah alat yang kita colokkan pertama kali ke HP kalian, konektor. Kalau misalkan kalian sudah beli konektor ya, atau penghubung dari HP ke game capture tapi bukan berupa konektor, apa sih ya, kabel HML apa kabel MHL gitu ya, lupa namanya, antara itulah ya kabel. Nah itu juga sama bre, kalau kabelnya itu abal-abal itu juga bakal bermasalah juga live streaming kalian. Jadi kalian harus mempertimbangkan terlebih dahulu si konektornya dulu nih gitu ya, alat yang pertama kali kalian colok ke mobile kalian, ke HP kalian gitu ya, baru dari sini colokin ke game capture-nya ya, ke sini gitu ya. Walaupun sesultan-sultannya PC kalian ya, sebagus-bagusnya PC gaming kalian, tapi kalau kalian ininya bobrok, ibaratnya yang KW-KW nih, antara dua ini nih KW-KW ya, itu sama aja bre. Ibaratkan PC kalian tuh mobil Ferrari, mesin carry gak ada larinya, percuma gitu ya. Jadi ini nih yang harus kalian perhatikan ya. Oke, yang pertama gue bakal bahas konektor ya bro ya. Buat kalian yang masih pakai konektor yang abal-abal, yang KW, atau yang kualitasnya tuh busuk ya bro ya, gue saranin kalian harus mengganti konektor yang kualitas premium ya, buat kalian pengguna iPhone atau iPad gitu ya untuk live streaming. Nah kalian harus punya barang ini nih, konektor yang originalnya dari si Apple-nya gitu ya, atau dari pihak iPhone-nya ya, karena ini sangat-sangat rekomendasi banget. Walaupun harganya mahal, gue tahu ini harganya mahal banget ya, sekitar kalau nggak salah itu 1 jutaan kalau nggak salah ya, di pasaran ya. Nah tapi ini bener-bener kualitasnya tuh bagus banget dan nggak perlu diragukan lagi bro, dan ini sangat-sangat worth it banget lah ibaratnya untuk kalian pakai sebagai streamer ya, streamer yang menggunakan iPhone ya, ini jadi kalian harus punya. Nah buat kalian streamer Android yang menggunakan Android, kalian cari konektor yang benar-benar premium kualitasnya ya. Jadi untuk konektor yang premium itu harganya tuh di atas 500 ribuan lah, itu udah termasuk bagus banget. Dan usahakan ya cari konektor itu yang benar-benar ketika kalian colok ke HP kalian tuh langsung tampil ke OBS. Itu ciri-ciri konektor yang premium, kalau enggak yang bagus seperti itu bro. Jadi ketika kalian colok jebret itu kan gak lama langsung muncul ke OBS, langsung muncul gitu ya. Terus tanpa harus menggunakan daya tambahan seperti casan gitu kan, adaptor. Jadi misalkan kalau kalian beli yang kayak gini KW, itu udah pasti pakai daya tambahan seperti casan ataupun adaptor yang tadi gue bilang. Nah kalau nggak pakai daya tambahan bang, ya nggak bakal muncul gitu kan OBS-nya ya. Jadi yang KW seperti itu bre, perbedaan KW sama original ya. Dan usahakan konektor yang kalian beli pun seperti itu ya bro ya, ketika kalian colok tanpa daya juga itu sudah bisa terhubung ke OBS-nya atau ke PC kalian gitu ya. Itu yang kedua, kalau misalkan kalau kalian beli yang KW atau yang murahan, udah pasti itu nggak dapat 60 fps, itu udah pasti sangat-sangat tidak dapat untuk 60 fps ya live streaming kalian ya, yang ada malah patah-patah ya. Selain itu ya bro ya, kalau misalkan kalian beli yang kualitas premium itu udah pasti awet bre, udah pasti awet gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian beli yang premium kalau nggak yang original dari iPhone-nya atau dari Apple-nya gitu ya. Oke bro, sedikit tambahan ya, selain itu gue pengen cerita sedikit sih, sharing ke kalian. Jadi soal konektor KW, jadi kemarin gue sempat kepoin di satu jual beli online gitu ya. Jadinya di toko tersebut ada yang komen gitu kan untuk masalah konektor ini yang KW gitu ya, yang enggak original. Nah komennya itu parah banget sampai ngecaci maki si penjualnya gitu ya. Soalnya ketika dipoto, pas gue lihat fotonya itu meleleh bre, si konektor ini sampai meleleh. Karena jujur aja pas gue colok ya, pas gue pakai
gue beli terus gue cobain, emang panas. Gue begini pas udah colok ke HP terus sekitar 10 menitan emang udah panas. Nah sedangkan kita live streaming itu nggak cuma setengah jam ya kan, sejam, bahkan sampai berjam-jam gitu kan untuk live streaming. Jadi wajar aja mungkin sampai meleleh ya, karena bahannya ini yang KW itu tipis banget gitu ya. Jadi kabel HDMI itu susah dicabut, habis itu penjual dicaci maki sama yang beli. Ini sekedar sharing aja ke kalian, jangan sampai kalian seperti itu juga ya bro ya, karena berbahaya juga ya, berbahaya untuk si HP kalian juga. Jangan sampai kalian belum menghasilkan dari live streaming kalian, terus HP kalian satu-satunya untuk live streaming malah rusak gara-gara konektor yang gak ori, kan konyol. Jadi seperti itu ya bro ya, untuk permasalahan konektor. Kita lanjut ke tahap yang kedua nih, untuk bahas game capture-nya gitu ya. Oke bro, yang kedua gue bakal bahas soal game capture. Nah ini juga penting banget, jadi kalian harus simak ya bro ya. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya ke gue di IG gitu kan, bang kenapa sih bang live streaming gue patah-patah, bang live streaming gue delay kenapa gitu kan. Seputar itu aja yang ditanyain gitu kan. Ketika gue tanyain balik ya, emang peralatan live streaming lu kayak gimana, gue bilang gitu kan. Pas dipoto ini yang difotoin tuh cuman kabel MHL pokoknya itulah ya. Terus yang kedua adalah video capture. Aduh gue bilang please banget nih untuk kalian yang masih pakai video capture ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara video capture dan juga game capture gitu ya. Kalau video capture tuh cuman bisa menampilkan si layar handphone kalian aja ke OBS gitu ya. Untuk masalah EVS-nya yaitu ala kadarnya, bre. Nah itu untuk istilahnya tuh untuk menampilkan layar HP kalian aja, belum include sama audionya. Jadi buat kalian yang pakai video capture ya, itu udah pasti nggak ada suaranya kalau kalian pakai untuk live streaming. Sekalipun ada pasti sember, iris kuping gua kalau nggak percaya. Suaranya tuh bala gitu ya. Nah, jadi audionya yang dihasilkan itu jelek gitu ya. Syukur-syukur kalau keluar audionya gitu kan. Biasanya sih enggak gitu. Yang gue tahu ini mah. Jadi kalian harus tahu dulu yang namanya video capture apa, fungsinya apa, game capture apa, fungsinya apa gitu kan. Kalian tuh harus tahu dulu ya. Jadi percuma aja kalau konektor kalian ori yang kayak gini, yang premium, terus kalian juga game capture-nya ini busuk, sama aja bre. Makanya ini gue bilang tadi di awal, ini saling berkaitan gitu kan. Nah jadi intinya kalian yang masih pakai video capture ya, PR kalian harus ganti juga secepatnya untuk pakai game capture ya. Misalkan kalian bertanya-tanya, bang game capture apa sih yang bagus, bla 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 gitu, rekomendasi dari lo apa bang itu kan. Kalau gua ya, ini gue bukannya mempromosikan produk orang ya, produk orang enggak. Gue pakai Behave punyanya Bang Mirza Kaisar ya. Di konten lalu juga udah pernah gue jelasin, ini Behave punya bang, dari produknya Bang Mirza Kaisar. Lo cek aja channel YouTube-nya Mirza Kaisar, itu gue beli. Ini dia launching game capture untuk streamer pemula, tapi kualitasnya itu tipis sama yang namanya Elgato. Gila gue salut banget ini bagus banget menurut gue, worth it banget untuk kalian beli ya. Ini gue bukannya disponsorin enggak ya, emang bener kualitasnya bagus bre gitu ya, kayak Elgato tipis lah ya. Nah untuk selisih harganya tuh lumayan. Elgato tuh setahu gue 3 jutaan ya, 3 juta apa 2,5an lah, ini cuman 1,5 gitu ya. Jadi ya menurut gue untuk sekelas streamer pemula kayak gue ya ini oke lah, karena ini udah bagus banget lah menurut gue untuk kita pakai untuk live streaming ya. Dan nilainya pun ya tadi gue bilang pasti ada nilai, tapi tipis gitu. Gue setting tipis gitu ya. Jadi PR kalinya itu ya, ini dan juga ini harus kalian perhatikan ya. Jadi sekali lagi, kalau ini kalian busuk, walaupun PC kalian sultannya kalian pakai live streaming game mobile, kalau ininya busuk udah bre, lanjut semuanya. Jadi kalian harus memperhatikan ini dulu baru PC kalian ya. Jadi seperti itu ya.
Sorry banget, mungkin pembahasan kali ini panjang lebar ya. Mungkin gua langsung aja kali ya ngasih settingannya ke kalian, cara meminimalisir cara meminimkan angka delay yang terjadi pada OBS kalian ya. Jadi bukan dari settingan, tapi dari sini juga ini benar-benar penting banget untuk mencegah delay pada live streaming kalian maupun di OBS kalian gitu ya. Oke, kita langsung ke settingan aja, bre. Oke, kita sudah ada di OBS studionya. Sebelum kita ke settingan, ada hal penting yang harus gue sampaikan lagi nih ke kalian. Sorry buat gue lupa nih. Untuk kalian ya mencari game capture yang bagus, gue saranin ya, bre, untuk kalian ya. Usahakan cari game capture tuh yang ada settingan di luar OBS-nya, bre, gitu. Jadi selain kita bisa setting maksimalin di OBS, kita juga bisa setting di luar OBS-nya gitu ya. Misalkan kita nggak dapet nyeting di dalam OBS nih, coba lu setting di luar OBS-nya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh game capture tersebut. Jadi ciri-ciri game capture yang bagus itu menurut gue yang ada aplikasi tambahan seperti kayak ini apa, Elgato. Kalau Elgato kan kita bisa nyeting lagi di luar dari OBS-nya kan. Nah, itu bagus, bre, gitu. Nah, kebetulan game capture gue tuh punyanya Bang Mirza Kaisar ada settingan di luar OBS-nya gitu. Makanya gue tertarik untuk membeli gitu ya. Karena menurut gue kalau ada settingan di luar OBS itu mempermudah kita untuk masalah apa ya? Kalau misalkan kita terjadi masalah dalam live streaming gitu, kita ngotak-ngatiknya tuh nggak cuma dari dalam OBS aja, tapi dari luar OBS juga bisa gitu ya. Kita jadi benar-benar memaksimalkan dari dalam OBS dan juga dari settingan luar OBS, seperti itu maksud gue. Oke, kita langsung ke settingannya aja nih, bre. Untuk cara menyetingnya gampang banget. Di sini untuk memunculkan game capture pasti kalian pilih yang video capture device. Nah, yang belum tahu cara memunculkan video capture device, di sini ada tombol plus, kalian klik kiri, terus kalian pilih yang video capture device. Nah, jadi fungsinya video capture device itu selain kalian memunculkan kamera, itu memunculkan game capture kalian kalian juga gitu ya. Jadi memunculkan gamenya tuh lewat sini. Kalau kita live streaming game mobile ya, menggunakan game capture di sini memunculkannya. Ketika sudah muncul seperti ini, terserah kalian mau kasih nama apa, kalian lalu klik aja oke. Nah, nanti setelah muncul seperti ini, bre. Nih, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah settingan basic ya, menurut gue settingan basic dari ini kalian dari game capture kalian. Di sini gue bakal jelasin satu-satu ya. Di sini ada device, kalian pilih sesuaikan dengan game capture kalian ya. Di sini game capture gue terdetek namanya live streaming video device ya. Gue pilih ini tombol 3 ini kita lewatin dulu. Di sini ada resolusi FPS type, kalian pilih yang custom. Di sini ada resolusi game ya, kalian pilih yang 1080 ya, 1920 kali 1080. Untuk fps nya kalian pilih yang paling tinggi 60 fps. Untuk video formatnya kalian pilih yang YUY2. Color space nya kalian pilih yang 709. Untuk colornya kalian pilih yang full. Untuk buffering kalian disable. Dan inilah settingan yang paling bagusnya, bre, gitu ya. Jadi kita setting dulu yang paling bagus dulu, bre. Kira-kira misalkan nge-lag atau enggaknya, buffering atau enggaknya, ya kita cari lagi nanti solusinya. Yang biasa gue lakuin seperti itu ya. Nah, ini kan settingan paling bagus nih. Nah, terkadang gue juga pakai settingan ini juga sama, bre. Kadang-kadang delay, kadang-kadang enggak. Gue juga bingung gitu kan. Nah, misalkan delay, yang gue lakuin apa gitu kan. Yang biasa gue lakuin adalah mengganti format video ini. Nih, menjadi gue coba-coba dulu pakai ini. Nah, buat kalian yang nggak tahu ini itu apa, ini itu sama dengan auto. Gitu ya, bro ya. Nah, terus video capture-nya ini misalkan masih nge-lag atau patah-patah atau enggak masih delay gitu ya. Gua ganti lagi nih menjadi ini yang paling rendah. Ketika gue sudah ganti MJPEG ini yang paling rendah kualitasnya, ini udah pasti kalau gue ini udah kelar masalahnya nih sampai sini. Untuk kalian yang misalkan atributnya kurang memadai ya, misalkan pakai konektornya kurang bagus, kalau nggak pakai
game capture-nya juga kurang bagus gitu kan. Saran dari gua ya bro ya, kalau kalian mempunyai game capture, kalian mempunyai settingan di luar OBS atau aplikasi tersendiri untuk menyeting game capture kalian maksimalin dulu di situ. Kalian mainkan formatnya, format videonya juga, atau enggak codec kalau nggak salah deh. Pokoknya antara itulah ya, karena setiap aplikasi bawaan dari game capture tuh beda-beda. Nih contohnya nih kayak gini nih. Kita langsung aja ke keluar di luar OBS. Nah, ini kan ada UX player nih. Namanya UX player kalau untuk game capture gua ya. Nama ininya di luar. Aduh, sorry bre. Nah, ini kan kenapa nggak muncul? Karena gua sedang buka OBS. Jadi nggak muncul ya bre ya. Jadi inilah aplikasi di luar game capture bre gitu ya. Ini aplikasi dari game capture gua. Ini sorry banget ini muter-muter nggak muncul, bukan karena error, tapi karena emang gua lagi buka gamenya di OBS, jadi nggak muncul di sini gitu kan. Nah, cara settingan gimana? Di sini ada gear, ada settingan seperti biasa. Nah, ada codec nih, biasanya codec, kalau enggak ya sama tadi format video. Itu lu mainin dulu bre. Itu lu mainin tingkatannya seperti yang tadi gue jelasin ya, Y2 paling bagus tingkatannya. Nah, ini auto atau enggak sama dengan any yang tadi gue jelasin juga. Nah, frame rate ini ya. Yang di bawah auto dia adalah MJPG yang tadi gue jelasin juga, yang di OBS nih ada nih, yang ini nih. Maksudnya ini format video sama ya. Nah, ini lo otak-atik dulu. Misalkan di sini udah gua otak-atik nih, format videonya masih nge-lag, masih patah-patah, dan ininya lu otak-atik juga. Misalkan nggak dapat, ininya lu turunin. Pokoknya resolusi itu paling terakhir. Resolusi FPS usahakan settingannya paling terakhir. Yang lu mainin cuman format videonya. Ya, lu coba-coba satu-satu, coba satu-satu. Karena permasalahan yang kita hadapin itu beda-beda, bre. Gitu ya. Ada yang pakai auto lancar, ada yang pakai Y2 juga lancar-lancar aja gitu kan. Jadi beda-beda bre. Kalau ini udah otak-atik, kepala lu udah panas, itu pusing ya, kalian paling rendah aja pakainya MJPG ini kalian pakai ya, itu udah paling rendah. Nah, baru kita nurunin frame rate-nya, FPS-nya. Jadi 50, lo turun lagi 30 gitu ya. Nah, tapi di OBS-nya frame rate-nya 60. Lo coba dulu. Pokoknya lo otak-atik lah gitu ya. Urutannya dari codec, frame rate, baru ke resolusi. Karena resolusi ini tingkat bagusnya gambar video kita untuk live streaming. Ya, usahakan ini terakhir aja. Nah, terus masih juga berat dari frame rate. Lu settingnya di video bitrate yang ada di sininya, kalian lu turunin gitu ya. Lu rendahin aja langsung ke bawah gini. Oh enggak, lu coba satu-satu gini, masih sama enggak tuh kan. Lu di mode training, sekiranya delay-nya udah tipis ya, udah kalian nggak usah setting video resolusinya lagi, karena ini kualitas, kalau ini kalian ganti, ini kualitas video kalian tuh bakal jelek gamenya gitu ya. Nah, jadi seperti itu bre ya. Untuk renderingnya juga penting nih bre, ini juga video. Nah, untuk video render ini juga penting. Kalau di settingan di OBS kan nggak ada nih, ini adanya di luar OBS. Nah, buat kalian yang punya settingan di luar OBS, aplikasi sama kayak gua kayak gini, dari sini codec, frame rate. Nah, ini juga kalian otak-atik juga gitu ya. Jadi ya kalian cari tahu sendiri. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu pakemnya kayak gimana untuk menghindari delay ya bro ya. Jadi gue cuman caranya aja nih yang biasa gue lakuin kalau ngindarin delay itu, kalau nggak meminimalisir delay itu seperti apa yang gue lakuin gitu ya. Karena gue otodidak, nggak ngeliat orang, nggak ngeliat siapapun. Ini pure gue cari sendiri, benar-benar gue alamin gitu ya. Gue otak-atik ya, akhirnya dapatnya seperti ini. Ini Y2, yang ininya ini MJPG ini. Nah, kalau gue pakai settingan ini udah pasti nggak nge-lag kalau gue, karena atribut live streaming gue udah bagus gitu, dari mulai konektor dan juga game capture-nya gitu ya, udah bagus lah gitu. Makanya nggak nge-lag. Nge-lagnya itu nggak nge-lag atau nggak buffering, nggak delay. Nge-lag atau delaynya itu nggak parah, maksud gue ya, sorry
Jadi seperti itu ya bro ya, pentingnya settingan di dalam dan juga di luar OBS untuk masalah game capture. Jadi kita bisa menyeting memaksimalkan settingan di OBS maupun di aplikasi yang sudah disediakan oleh si game capture-nya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya apa penjelasan gua ya, karena ini udah maksimal banget gua jelasin dengan sederhana banget ke kalian itu ya, untuk mengatasi jadi bala beri ngomongnya, jadi bala sumpah dah, untuk mengatasi delay yang terjadi pada OBS. Buset dah, ini gue udah berapa kali ngetek anjir ngomong kayak gini. Jadi please lah ya, semoga kalian ngerti gitu ya. Kalau sudah kalian oke aja gitu kan, ini gue balikin dulu settingan gue. Jadi seperti itu ya gunanya settingan di OBS dan juga di aplikasi game capture kalian. Buat kalian yang nggak punya aplikasi, gimana ya ngomongnya, buat kalian yang nggak punya aplikasi tambahan game capture ya, yang ada di game capture kalian nggak masalah, kalian bisa memaksimalkan di sini juga bre gitu ya, dengan cara ya ini otak-atik video format, mainin fps-nya, mainin resolusinya, udah gitu aja. Untuk color space, color rank itu nggak ngaruh, cuma tingkat apa ya, tergantung selera ya. Kalau color space ini lebih ke smooth. Lu pernah main PUBG kan? Kalau misalkan pernah main PUBG lu pakai settingan smooth, nah inilah settingan smoothnya, jadinya warnanya tuh kurang main gitu ya. Nah kalau lu pakai yang 709 tuh warnanya kontrasnya lebih nyala lagi. Nah kalau color rank di sini kalau lu pakai partikel tuh bakal gelap. Kalau color rank lu jadi full itu terang. Udah itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau udah tinggal oke aja bre ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan tutorial dari gua, semoga bermanfaat ya bre untuk kalian. Thank you banget yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Sorry banget kontennya panjang lebar, karena gue pengen banget live streaming kalian tuh, para viewer gue atau mabar-mabar gue nih, bener-bener kualitasnya bagus banget. Oke, seperti ya layaknya konten kreator atau enggak streamer pada umumnya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Thank you banget yang udah support banget nggak tuh yang sudah support channel ini ya. Oke, jangan lupa yang belum, tinggal di like, komen, share, dan juga di subscribe. Bantu subscribe oke, untuk tembusin 1000 subscriber ya, dan juga 4000 jam tayang. Aduh capek bre sumpah ngomong kayak gini. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you ma bre, bye bye.